seperti apa videonya, langsung saja kita tonton guys. Negara Indonesia kini semakin lama nampak semakin maju di segala bidang, baik ekonomi, Nah, militer, setuju teknologi, guys itu. transportasi, infrastruktur, olahraga, Wah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hal ini dianggap dunia sebagai era kebangkitan Indonesia. Namun banyak juga negara rival dan sahabat yang mengamati secara mendalam kemajuan yang kita alami. Negara-negara tersebut tahu persis bahwa Indonesia sedang berusaha keras untuk merebut kejayaannya untuk menjadi negara besar. Tidak jarang mereka lebih mengetahui dari kebanyakan orang kita sendiri. Dari kacamata mereka, negara kita jauh lebih meyakinkan daripada negaranya. Nah, berikut ini negara yang sudah tahu jika Indonesia terus melewati tahap kemajuan demi kemajuan. dan ini sudah kita rasakan guys, semenjak 5 tahun yang dan ini sudah kita rasakan guys, dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu pembangunan besar-besaran di kota manapun di Indonesia itu sudah berjalan guys ya, dan sudah nampak hasilnya guys. Dan keakhiran ya, Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju guys. Mungkin 5 tahun lagi guys ini ya. Vietnam ternyata adalah salah satu negara yang sangat ambisius untuk menjadi negara nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam sejak lama menyusun strategi agar menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Jika rival negaranya hanya Filipina, Thailand, dan Malaysia saja, maka jelas Vietnam tidak akan gentar dan merasa masih sanggup untuk bersaing dan mengatasinya. Namun di Asia Tenggara sendiri ada Indonesia, negara yang ibaratnya merupakan negara yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Sejak awal kebangkitan Indonesia, Vietnam sudah menyadari akan hal itu. Makanya Vietnam tancap gas dan berhasil menyalip negara tetangga di banyak bidang, khususnya di bidang militer dan pertumbuhan ekonomi. Mulanya Vietnam menantang Indonesia secara terang-terangan untuk berkompetisi. Namun semakin Indonesia bangkit, Vietnam merasakan kekuatan yang agak berbeda. Sedikit saja Indonesia bergerak sudah sangat mempengaruhi kedikdayaan Vietnam di Asia Tenggara. Untuk itu, kita jangan heran jika di media mancanegara Vietnam banyak berita tentang perkembangan di negara kita. Vietnam yang dulunya nampak akan bersaing sengit dengan Indonesia, kini mulai melunak dan pelan-pelan memberikan dukungannya ke negara Indonesia. Mulai dari kerjasama baru serta aktif bergandengan dengan Indonesia dalam forum-forum internasional mewakili Asia Tenggara. Oh, jadi negara saingan terbesar Vietnam adalah Indonesia guys, China, bukan negara Malaysia dan sekitarnya ya. Negara adidaya yang satu ini juga mulai menampakkan ketertarikannya kepada Indonesia dalam dekade terakhir ini. Itu terlihat dari kerjasama Indonesia dan China yang semakin intens di banyak bidang. Negara tirai bambu ini juga menyadari kebangkitan Indonesia, di mana China beberapa dekade lalu juga mengalaminya. Dari negara miskin berubah menjadi negara yang superpower. Berbeda dengan negara barat yang selalu menghalangi, China justru mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Ada kemungkinan China mempersiapkan Indonesia sebagai mitra yang handal untuk berbagai kepentingan di masa depan. Dengan adanya negara kuat seperti Indonesia yang menjadi mitra bagi China, maka semakin menumbuhkan kepercayaan diri untuk mengimbangi, bahkan mengalahkan hegemoni negara-negara barat, khususnya Amerika. Ya guys, kerjasama dengan Cina itu sudah terbukti ya, terbukti nyata guys. Itu adalah kereta cepat ya, kereta cepat Jakarta-Bandung itu, sudah terbukti guys. Dan itu sangat masif ya, belum lagi proyek-proyek besar yang lain guys. Wah, dan sangat luar biasa ya. Jepang. Jepang. Jepang juga termasuk negara yang sudah lama memprediksi jika Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Hal ini sudah disadari oleh Jepang pasca kemerdekaan Indonesia. Di masa itu, ketika Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah perhelatan ASEAN Games keempat pada tahun 1979. Bahkan Jepang menyebut bangsa Indonesia sebagai bangsa gila, dikarenakan kecepatan Indonesia mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif singkat, di luar batas kewajaran. Pada masa ini, di era sekarang, Jepang kembali sadar akan bangkitnya raksasa dari selatan bernama Indonesia. Untuk kedua kalinya setelah pasca kemerdekaan, di tengah kemunduran ekonomi Jepang, selalu mengalami kemunduran. Jepang berusaha mendekati Indonesia untuk bekerja sama guna meningkatkan kembali perekonomian di negaranya. Tetapi Indonesia sekarang sangat jeli dan cerdas dalam bermitra. Dengan tidak menjadikan Jepang sebagai mitra utama, Indonesia lebih mengincar negara besar dengan potensi ekonomi yang kuat. Memiliki teknologi mutakhir guna mengamankan dan memperkokoh posisi Indonesia di masa depan sebagai bangsa yang memiliki pengaruh. Setelah terjajah, terbitlah kerjasama.
Negara Jepang pun mengakui Indonesia, guys, akan menjadi negara sulit rasanya super membahas power dunia ya tanpa menyebut negara yang satu ini. Negara ini posisinya di dunia cukup terpandang, ternyata memahami negara kita dengan sangat baik. Bahkan tidak jarang juga dalam strateginya, Amerika yang selalu merayu para petinggi negara kita agar Indonesia menunda-nunda untuk menjadi negara besar dan berpengaruh. Namun di era kemajuan dan globalisasi saat ini, strategi tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk negara kita, di mana rakyat Indonesia sudah dapat terlihat dengan jelas dan kerap kali melakukan protes yang bersifat sarkas kepada pemerintah, serta bosan dengan kata-kata menyerah atau mengalah. Negara Paman Syam ini menyadari hal tersebut. Sekarang, sudah mulai terbuka dengan Indonesia dan mulai menjalani hubungan kesetaraan yang berimbang. Di sisi Amerika, sekarang nampak selalu membela Indonesia dalam menghadapi perang politik dengan Eropa. Begitu pula dalam hal bisnis dan perdagangan, Amerika bersama China terus berebut pengaruh pada Indonesia. Uni Eropa, guys. Wow. Sebagai ketua gerbong persekutuan terkuat di dunia, Uni Eropa sebenarnya tidak peduli dengan status Indonesia, karena mereka merupakan kumpulan negara yang rata-rata bersifat individualis dan memikirkan diri masing-masing. Menariknya, kemajuan Indonesia yang terlambat disadarinya telah membuat mata dan memberikan kejutan besar bagi mereka, di mana kepentingan mereka selama ini ternyata berhubungan dengan Indonesia mulai terganggu. Celakanya, lebih jauh, Indonesia mulai memberikan contoh kepada negara-negara serupa untuk melakukan perlawanan terhadap kepentingan Barat yang merugikan negara mereka. Maka wajar saja nih jika melihat Indonesia sama minyak sawit itu mereka juga itu ya oleh negara-negara Uni Eropa dengan maksud mengikuti kemauannya atau setidaknya tidak mengganggu kepentingannya. Walaupun selalu diberikan jamuan khusus pada setiap kehadiran Indonesia pada acara-acara besar kenegaraan, akan tetapi kesempatan Indonesia pada Uni Eropa dalam permainan politik dagang sudah berakhir. Menariknya nih, Indonesia mulai menekankan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa diatur, hanya karena Indonesia dikenal dengan sifatnya yang canggung pada negara lain. Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu ya. Jika bertemu dengan negara-negara Barat ini, negara kita percaya diri di hadapan negara lain. Tapi apapun itu, kelebihan dan kekurangan Indonesia tidak dapat dipungkiri. Saat ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan dirinya di mata dunia. Nah, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke guys, jadi kemajuan Indonesia yang sangat besar akhir-akhir ini ya, yang sangat pesat guys, dan akan menjadikan Indonesia menjadi negara adidaya, sudah tidak terbendung lagi guys. Dulu kita masih bisa dikontrol oleh negara-negara lain ya, terutama negara-negara Barat guys. Tapi untuk sekarang kita nggak bisa dikontrol lagi guys. Kalau misalnya mereka nggak suka dengan kita bisa berhubungan dengan Cina ya, berhubungan dengan Rusia, India, masih ada opsi, banyak opsi guys. Kalau dulu masih di ban sama Amerika sama negara Eropa, kita masih kelabakan guys. Tapi kalau sekarang itu masih banyak opsi ya, dan ini membuat negara Barat itu takut kepada kita guys. Kalau kita terlalu berhubungan dengan Cina, nanti kita menjadi negara yang seperti Cina ya, negara adidaya kedua guys, seperti Cina ya. Dan itu mereka sangat takut kepada kita guys. Makanya mereka berusaha menghambat perkembangan negara Indonesia ya. Karena kalau negara Indonesia ini menjadi negara adidaya, wah, Indonesia sangat luar biasa guys. Karena Indonesia mempunyai tambang minyak yang luar biasa, tambang mineral yang sangat kaya guys. Dan itu kalau bisa diolah secara mandiri oleh Indonesia, wah itu gila guys, asli dah. Kita sudah nggak butuh negara-negara lain itu bisa, karena apa yang negara lain punya ya kita juga punya guys. Jadi komplit ya, Indonesia itu adalah negara yang paket komplit guys. Sumber dayanya tuh yang ada di dunia itu ada di Indonesia juga guys. Jadi kayak tanahnya juga subur, minyak juga ada, kelapa sawit banyak, terus wah itu banyak guys. Jadi itu yang
itu yang ditakutkan oleh negara barat ya. Indonesia jangan, kalau bisa jangan menjadi negara maju guys, karena itu menjadi sangat-sangat luar biasa ya. Dari segi militer pun kalau Indonesia menjadi negara adidaya itu sangat mematikan guys. Karena kenapa ya, Indonesia bisa langsung bekerja sama dengan Rusia, bekerja sama dengan Cina. Kalau Rusia dengan Cina saja sudah bekerja sama dengan Indonesia, itu nggak tahu lagi ya kekuatan militernya sebesar apa ya guys. Nggak usah negara-negara lain yang kecil-kecil itu, nggak usah, cuma tiga negara itu saja guys. Rusia, Cina, Indonesia, kalau bisa India ya guys. India kan juga masih komplotannya Rusia ya. Itu saja 4 ya, tambah India ya, itu sudah bisa mengguncang dunia guys, asli. Makanya Amerika dan sekutunya itu sangat-sangat takut guys dengan perkembangan yang sangat pesat di Indonesia ya. Ya segitu dulu guys video kali ini. Jika kalian suka konten kali ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa komen guys untuk komen tuh, bang reaction video ini bang, nanti aku langsung reaction ya guys. Untuk kalian yang suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye, salam.